I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Zahira Islamia dari SMA Negeri 4 Malang, kelas 11 bahasa nomor absen 13. Nah, saat ini saya akan mengulas novel judul Ayah Pemilik Cinta yang Terlupakan karya Edelweiss Almira. FYI aja, Ayah Cinta yang Terlupakan ini ada dua versi, ada yang pertama sama yang kedua. Buku ini diterbitkan di Jakarta, diterbitkan oleh Z2 pada tahun 2015. Buku ini terdapat 190 halaman. Kelemahan novelnya terlalu banyak kata-kata yang diulang-ulang menurut saya. Kelebihannya itu sangat menyentuh hati, bahasa yang digunakan mudah dimengerti juga. Ceritanya juga kebanyakan sesuai dengan kisah nyata. Novel ini terdiri dari beberapa bab dengan cerita yang tokohnya berbeda-beda. Inti dari keseluruhan novel ini tuh sama, yaitu kasih sayang seorang ayah kepada anak yang ia menyembunyikannya di balik kelembutan ibu, menyembunyikan cintanya. Buku ini sendiri adalah kumpulan cerita tentang kesabaran hati seorang ayah. Pertama-tama, Edelweiss Almira adalah seorang penulis cerita novel yang sangat imajinatif. Edelweiss Almira mampu mengolah kata menjadi begitu menarik. Kepintarannya dalam merangkai kata dalam sebuah novel yang menjadi keunggulan karya-karyanya. Begitu juga cerita yang ia sampaikan itu dalam sebuah novel banyak yang berkualitas sehingga banyak pembaca yang ketagihan ingin membaca karya dari Edelweiss Almira ini. Dalam buku ini sendiri dibahas bagaimana seorang ayah banyak mengajarkan tentang hal-hal di dunia kepada sang anak. Biasanya bagi setiap anak yang lagi kerja atau kuliah merantau jauh dari orang tua, itu kan yang dikangenin, yang dirindukan itu selalu ibu. Terus bagaimana dengan sosok ayah? Nah, mungkin waktu dulu kecil emang ibu ya yang sering gendong-gendong kita, ajak kita bermain, sedangkan ayah itu sibuk cari uang, sibuk kerja buat kebutuhan kita, jadi kurang punya waktu buat kita dulu. Di sini aku mau kayak ceritain sinopsis dari buku ini pakai tokoh aku. Jadi saat aku sakit, ayahlah yang selalu menyuruh ibuku untuk memberiku obat tepat waktu. Ketika aku mulai remaja dan mengenal lelaki, ayahlah yang pertama kali khawatir karena posisinya tergantikan oleh laki-laki ini. Ketika aku pergi kuliah, saat aku dewasa, di saat itulah ayah hanya bisa memberiku nasihat agar aku bisa jaga diri baik-baik. Saat ayah melihatku duduk di kursi pelaminan bersama lelaki pilihanku, di saat itulah ayah pergi ke belakang sebentar. Ayah menangis bahagia. Dalam doanya kepada Allah SWT, ayah berkata, "Ya Allah, kini tugasku telah selesai. Putriku yang cantik, yang sangat aku cintai, sekarang telah bersama lelaki pilihannya." Ayah pergi ke belakang sebentar. Ia menangis bahagia. Ayah berdoa kepada Allah SWT. Dalam doanya kepada Allah SWT, ayah berkata, "Ya Allah, kini tugasku telah selesai dengan baik. Putriku yang sangat cantik, yang sangat aku cintai, kini telah bahagia bersama suaminya." Setelah itu, ayah hanya bisa menunggu kedatanganku bersama cucu-cucunya yang sesekali datang untuk menyenguk rambutnya yang sudah putih dan badannya yang sudah tak kuat lagi menjagaku dari bahaya. Dan akhirnya ayah telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kita sering melupakan kasih sayang seorang ayah di balik perhatian ibu. Nah, sesungguhnya itu ayah tetaplah pelindung utama bagi seorang anak. Jadi daripada lama-lama, kita bahas aja nilai-nilai yang ada di novel ini.
Yang pertama ada nilai budaya. Di sini nilai budayanya itu menikah. Nah, contoh kalimatnya itu, saat saya berusia 9 tahun, ibu menikah lagi dan menyuruh kami memanggilnya ayah. Dan yang dimaksud nilai sosialnya itu adalah menikah. Selanjutnya itu ada nilai sosial, hubungan antara ayah dan anak. Nah, ini tuh contoh kalimatnya. Pada suatu sore, seorang ayah bersama anaknya baru saja menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah nilai moral. Nilai moralnya itu membentak. Soalnya di buku ini tuh bukti kalimatnya seorang anak yang menjawabnya sambil bentak-bentak gitu ke ayahnya. Selanjutnya ada nilai agama. Nilai agamanya di sini itu lafaz yang sering umat muslim ucapkan. Nah, di sini itu bukti kalimatnya, aku tidak hati-hati sehingga keceplosan berdoa buruk terhadapnya dan doaku terkabul. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nilai pendidikan. Nilai pendidikannya di sini itu suatu saudara, ada tokoh aku, abangku, dan adikku. Nah, saudara-saudara ini sudah menyelesaikan pendidikannya di jenjang S1. Yang saya rasakan selama sepanjang membaca novel ini tuh campur aduk, emosi juga ada, terharu, mau nangis gitu. Soalnya dari judulnya sendiri tuh udah kayak full kesedihan gitu. Baru baca bab pertama langsung kepikiran, ya ampun, aku ada ngelakuin apa sama ayah. Sejujurnya yang saya sendiri juga kurang deket sama ayah. Kenapa ya? Karena saya sendiri juga jauh dari ayah, nggak yang setiap hari selalu spend time with ayah gitu, bersama ayah. Tapi saya juga sayang sama ayah, sama mama lah ya. Kalau nggak ada mereka juga nggak ada saya. Nah, untuk buku ini sendiri saya kasih rentang nilai 4/5 lah ya. Awalnya saya tertarik sama judulnya. Saya kira ini cuma novel yang prolog ke epilog, bukan kumpulan cerpen, tapi jujur habis baca hampir nangis juga. Ya, begitulah kira-kira ulasan saya terhadap novel ciptaan Edelweiss Almira ini. Kalau penasaran, buruan beli aja, langsung baca langsung, dijamin nangis. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you